Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alda Larasati dengan NPM 2115061 dari kelas Praktikum Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menunjukkan cara penggunaan query dalam SQL yaitu create, read, update, dan juga delete untuk memenuhi tugas akhir dari Praktikum Sistem Basis Data pada pertemuan ketiga ini yang berjudul Query Dasar. Mungkin langsung saja masuk ke videonya, di mana sebelumnya tadi saya sudah men-start Apache dan juga MySQL di SAMPP saya. Kemudian kita bisa langsung masuk ke command prompt. Kemudian di sini di command prompt ini kita dapat langsung menjalankan directory bin dengan mengetikkan, ini kita full layar aja, dengan mengetikkan cd sampp slice my SQL slice bin. Nah, kemudian kita akan masuk ke username root dengan cara mengetikkan my sql.exe u root p. Nah, itu bagus ya. Nah, silakan enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam database MySQL. Kemudian kita bisa langsung melakukan pengecekan untuk melihat data apa aja sih yang ada di dalam database ini dengan menggunakan query show databases. Show databases. Nah, di sini terlihat kan tabel dari database perpustakaan yang sebelumnya itu udah kita buat. Namun yang kita inginkan di sini adalah membuat ulang database ini sehingga kita harus menghapus terlebih dahulu database yang udah ada di sini di dalam tabel ini dengan cara menuliskan perintah drop database diikuti dengan nama database yang ingin kita hapus seperti itu. Nah, di sini nama database-nya itu kan adalah database perpustakaan. Nah, oleh karenanya kita bisa menuliskan perintah di sini dengan menggunakan query drop, kemudian database dan nama database-nya yaitu database perpustakaan. Nah, nah query oke. Nah, lanjut kita perlu melakukan pengecekan nih, apakah database perpustakaan ini udah bener-bener kehapus atau belum. Nah, gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya itu dengan masih sama dari perintah sebelumnya, yaitu dengan menggunakan show database. Nah, Nah, di sini bisa kita lihat kan bahwa database perpustakaan tadi tuh udah berhasil dihapus. Nah, lalu kita akan melanjutkan proses pembuatan ulang database tadi yang sebelumnya kita hapus dengan menggunakan perintah create dalam MySQL. Di mana di sini rumusnya itu adalah create, kemudian database diikuti dengan nama database yang ingin kita buat yaitu perpustakaan. Perpustakaan. Create database perpustakaan. Query oke. Nah, kemudian kita cek lagi nih, apakah benar-benar sudah kebuat ulang dengan menggunakan perintah show database lagi. Show databases lagi. Show database. Nah, kelihatan kan di sini, nih, di bagian ini. Nah, bahwa database perpustakaan ini sudah berhasil kita buat lagi. Nah, kemudian kita bakal ngegunain database ini eh, ke query use perpustakaan. Langsung kita buat karena kan database-nya udah kita buat nih. Nah, tapi kita mau ngebuat mau pakai ini tuh nantinya ke query-query selanjutnya gitu. Jadi kita harus tulis lebih dahulu use perpustakaan supaya nantinya query ini bisa dipakai ke tahap berikutnya. Nah, database change. Nah, jadi di dalam database perpustakaan ini kita akan membuat beberapa tabel. Nah, yaitu tabel-tabel yang akan menjadi atribut dari perpustakaan ini. Nah, di sini tuh saya udah ada file yang saya dapatkan dari percobaan 2 kemarin.
Nah, di sini tuh terdapat create tabel untuk anggota. Nih, di sini ada untuk create tabel untuk anggota, kemudian ada create tabel untuk tabel buku, kemudian untuk tabel jenis buku, kemudian tabel pegawai, kemudian tabel program studi, kemudian tabel transaksi peminjaman. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung meng-copy paste query-query ini ke dalam command prompt. Kita langsung kopas aja dari yang pertama, yaitu adalah create tabel anggota. Kita kopas di sini. Oke, query oke. Lanjut ke tabel yang buku. Lanjut ke tabel jenis buku. Lanjut ke tabel pegawai. Lanjut ke tabel program studi. Lanjut, terakhir itu di tabel transaksi peminjaman. Nah, kemudian sebelum lanjut ke tahap berikutnya, di sini kita lihat dulu bahwa yang pertama itu kan ada tadi tabel create anggota, di mana di tabel create anggota ini memiliki atribut kode anggota, kode prodi, kemudian nomor induk mahasiswa, nama, tempat lahir, tanggal lahir, email, dengan di mana di tabel anggota ini primary key-nya itu adalah si kode anggota ini. Kemudian untuk tabel yang kedua itu ada tabel untuk create tabel buku, di mana di tabel buku ini dia memiliki primary key kode buku dengan atribut lainnya itu ada jenis ID jenis buku, kemudian judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Lanjut ke tabel berikutnya itu adalah tabel jenis buku, di mana untuk atribut dari tabel jenis buku ini ada ID jenis buku, sebagai primary key-nya, kemudian dan atribut nama jenis buku. Lanjut lagi untuk tabel pegawai, itu primary key-nya adalah nomor induk pegawai, dan nomor induk pegawai ini memang satu-satunya atribut yang dimiliki oleh tabel pegawai. Lanjut lagi ke tabel program studi, di sini kode atau primary key-nya itu adalah kode prodi, dan juga untuk atribut lainnya itu ada nama prodi. Dan lanjut untuk tabel terakhir itu ada transaksi peminjaman, di mana primary key-nya itu kode buku, kemudian kode kode buku, kode anggota, dan juga nomor induk pegawai, dengan atribut lainnya itu ada kode pinjam, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Nah, di sini kan kita sudah copy paste kan semua query-nya, di mana totalnya ini tadi ada 6. Ada 6 tabel. Kemudian kita akan ngecek nih, apakah tabel-tabel ini tuh udah terbuat atau belum dengan menggunakan perintah data show tables. Show tables. Nah, di sini terlihat kan bahwa tabel-tabel di sini sudah berhasil terbuat, di mana di sini ada tabel in perpustakaan, ada untuk tabel anggota, ada tabel untuk buku, jenis buku, pegawai, program studi, dan juga transaksi peminjaman. Sudah sesuai ya dengan apa yang kita inputkan di tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan nilai-nilai atribut untuk tabel anggota. Jadi kita fokusnya di sini adalah tabel anggota. Nah, untuk menampilkan detail dari tabel anggota ini kita bisa menggunakan query desk anggota. Desk anggota. Nah, nah di sini terlihat kan field-nya, type-nya, null-nya, key-nya, default, dan extra-nya. Terus kita baca ini. Untuk field dari kode anggota itu ada kode anggota sendiri, field dari tabel anggota itu ada kode anggota, kode prodi, nomor induk mahasiswa, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga email. Nah, di sini kita bisa lihat juga di bagian kolom yang ini bahwa primary key dari anggota ini adalah si kode anggota ini. Nah,
di sini tuh kita bisa lihat juga bahwa field-nya dari si kode anggota selaku pemilik ini adalah nol. Nah, sedangkan di bagian sini tadi kita lihat bahwa, kita lihat ya di sini mana? Anggota nih, bahwa kode anggota itu seharusnya itu not null. Nah, terus gimana caranya kita mengubah untuk nilai null default di sini untuk menjadi not null seperti yang ada di perintah atasnya tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya itu auto increment untuk melakukan pengisian otomatis ke bagian kode anggota ini. Nah, jadi nantinya itu setiap record yang kita tambahkan itu, maka kode anggota ini akan menginkrementkan nilai tersebut jadi bisa bertambah secara sendirinya. Nah, di sini kita bisa menuliskan sintaks alter table, anggota modify kode anggota. Karena kan yang mau kita buat di sini kan si kode anggotanya ini kan dengan tipe data integer, kemudian 11 auto increment. Author table anggota modify kode anggota auto increment. Oke, query oke. Nah, lanjut lagi. Kita cek lagi nih, apakah tabel anggota ini defaultnya itu sudah berubah atau belum. Nah, gimana cara ngeceknya? Dengan menuliskan query base anggota lagi. Kita ulang lagi. Nah, kita lihat ya, ini adalah perbandingan. Bisa langsung kita lihat di bagian ekstranya ini. Di bagian kode anggota, field kode anggota itu dia langsung ada bacaan auto incrementnya. Ini tabel yang pertama, kemudian ini tabel setelah kita melakukan atau menuliskan sintaks auto increment. Nah, lanjut lagi kita memasukkan record untuk tabel anggota ini. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan query-nya. Di sini kita bisa lihat bacaannya. Kita buka notepad dulu di sini. Nih, untuk kode anggota. Nah, di sini ada insert into anggota values. Jadi ini adalah values untuk tabel anggota yang sudah saya siapkan seperti ada di sini ada nulnya, kemudian di sini ada awalnya, di sini untuk NPM, kemudian ada nama, ada Alda, Larsati, Desti, Alia, Aldi, Cella, Ahmad Masal, Mocai, Salaman, Agustin, Amawati, dan juga Jenny Ruby. Kemudian ada tempat lahir, tanggal lahir, dan juga emailnya. Nah, kemudian kita bisa langsung kopas aja dari bagian insert sampai dengan ini. Kita copy paste dan nah, query oke lanjut. Kita akan ngeliat nih recordnya. Nah, cara ngeliat recordnya ini dengan menuliskan perintah select from anggota. Nah, bisa kita lihat ya bahwa record yang udah kita lakuin ini tabel dari si kode anggota ini langsung keisi di mana di sini tadi ada 1 2 3 4 5 10 ini merupakan kode anggotanya, kemudian untuk kode prodinya itu di bagian baris yang ini yang kita masukin tadi, kemudian nomor induk mahasiswa atau NPM atau NIM, kemudian ada nama-nama mahasiswa yang sudah kita siapkan, kemudian ada tempat lahirnya, tanggal lahirnya, dan juga emailnya. Nah, lanjut setelah kita melakukan record ini, kita bakal ngelakuin update nih untuk mengupdate isi dari tabel anggota ini. Nah, gimana cara melakukan update? Dengan mengetikkan update anggota set nama. Nah, misalnya di sini kita mau mengupdate tabel yang namanya itu Mocai Wijaya. Nah, jadi nama sama dengan Mocai Wijaya. Kan Mocai Wijaya. Kemudian where, di mana dia berada, di kode anggota. Nah, bisa kita lihat di mana Mocai Wijaya di sini itu ada di kode anggota nomor 7. Nah, berarti kita buat sama dengan 7. Update anggota set nama
Maca Wijaya where kode anggota 7. Nah, query oke. Nah, lanjut. Kita cek lagi nih, kira-kira update-nya itu berhasil atau enggak. Nah, gimana caranya? Kita tulis lagi perintah yang sama. Select from anggota. Nah, hmm, oh, sorry. Nah, misal kita mau ganti si value si Maca Wijaya ini dengan nama lain. Nah, berarti untuk melakukan update itu kita bisa ngeset namanya seperti update anggota, set nama. Misal si Maca Wijaya itu mau kita ganti namanya dengan Amam, Amam Gemai, misalnya. Di mana yang pengen kita update itu adalah tempat si Mochai Wijaya tadi. Berarti where kode anggota sama dengan 7. Ya kan? Update anggota set nama Amam Gemai where kode anggota sama dengan 7. Nah, query oke. Nah, barulah kita cek nih select from anggota. Nah, bisa kita lihat nih bahwa eh, di yang ini tadi kan si kode anggota nomor 7 ini masih memiliki value Mochai Wijaya. Nah, sedangkan setelah kita melakukan update dengan menggantikan melakukan update dengan menuliskan sintak update anggota set nama Amam Gemai where kode anggota sama dengan 7, kita bisa menggantikan si kode anggota, value kode anggota yang ada di nomor 7 ini menjadi Amam Gemai. Tuh. Nah, lanjut ke percobaan terakhir yaitu tentang menjalankan query delete untuk menghapus salah satu isi dari tabel dengan menuliskan delete from anggota. Kita tulis ya, perintah atau query untuk mendelete salah satu isi dari tabel anggota ini. Delete from anggota where kode anggota. Misal yang mau kita hapus itu adalah si hmm, Agustin Rahmawati. Di mana Agustin Ramawati ini kan ada di kode anggota nomor 9 kan. Berarti tulis saja kode 9. Dia sama anggota berkode anggota 9. Nah, query oke. Lanjut kita kita cek lagi nih, udah benar-benar kehapus belum si Agustin Ramawati ini dengan menuliskan perintah yang sama yaitu select from anggota. Nah, bisa kita lihat kan bahwa si Agustin ini tadi sudah terhapus dari kolom atau tabel anggota ini. Nih, bisa kita lihat bahwa anggotanya itu langsung loncat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini hilang. Karena tadi sudah kita delete menggunakan fungsi delete from anggota, where kode anggota sama dengan 9. Mungkin cukup sekian video dari saya mengenai penjelasan dari query-query dasar yang digunakan dalam MySQL, yaitu tadi kita sudah melakukan create data create tabel, kemudian kita melakukan update juga, kemudian kita menambahkan mm, value-nya juga ke dalam tabelnya, dan terakhir kita melakukan delete. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.